Halo teman-teman, selamat pagi dari atas kapal laut Labobar. Nah, ini adalah video perjalanan hari kedua saya setelah kemarin saya berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak. Dan sekarang saya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pelabuhan Semayam Balikpapan. Estimasi tiba dari pelabuhan Tanjung Perak ini menuju Balikpapan kurang lebih nanti jam 10 malam. Nah, sambil menunggu waktu tiba, saya akan jalan-jalan dan sambil menikmati pemandangan di atas kapal. Nah, ini adalah video kedua saya ya dalam perjalanan trip Jakarta, Surabaya, Sulawesi Tengah, atau tepatnya di Kota Palu. Nah, ini pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Karena sekarang ini sudah bagian dari WIB, bukan WIB lagi. Jadi perbedaan antara WIB dan WIB itu 1 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 9, berarti di sini sudah jam 10. Nah, cuaca sekarang lumayan mendung ya teman-teman, tapi is okay. Kita nikmati aja perjalanan ini, dan ombaknya juga udah mulai kencang banget. Oke teman-teman, saya coba ke belakang ya. Kapal Labobar, satu-satunya kapal terbesar ya. Cuacanya lagi mau hujan. Oh ya, kalau kemarin saya di sini, saya coba naik ke atas kafetaria. Cuman kalau bulan puasa tutup apa enggak ya? Ini kan orang-orang pada puasa semua. Oh ya, tutup nih. Wah. Dan ini sebenarnya perjalanannya udah setengah ya. Setengah perjalanan dari apa ya? Dari Surabaya. Nah, diestimasikan nanti jam 9 malam kita tiba di pelabuhan Semayam Balikpapan. Itu artinya kurang lebih 29 jam atau 30 jam perjalanan kita dari Surabaya ke Balikpapan. Ini pelnimatnya. Saya coba ke sebelah ya. Kita lihat-lihat. Saya bercerita mengenai perjalanan saya berada di kapal Pelni ya, perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Palu, atau tepatnya di pelabuhan Pampoloan, Sulawesi Tengah. Nah, sebenarnya sih ini hanya bercerita pengalaman saya, karena waktu dulu itu, waktu saya trip
1, kelas 2, dan kelas 3 itu sering penuh, bahkan tidak ada. Meski itu di keberangkatan 5 hari, 7 hari, dan 10 hari. Jadi semoga video ini bisa didengar sama Dirut PT Pelni. Harapan kita semoga kedepannya itu kapal-kapal yang perjalanan, kapal-kapal milik PT Pelni ya, dibuka kembali kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya. Oke teman-teman, jam 9:54, langit terlihat gelap ya. Tapi satu pemandangan yang keren saya lihat di sana itu ada kapal tongkang yang mungkin akan menyeberang ke Sulawesi ataupun ke Kalimantan. Karena kita ini berada di Laut Kalimantan. Jadi kapal Labobar ini rute dari Surabaya. Dia itu berhenti dulu di Pelabuhan Semayam, Balikpapan. Setelah itu dia balik lagi. Dia melanjutkan perjalanan ke Pantoloan. Setelah itu dia balik lagi ke Balikpapan dan balik lagi ke Surabaya. Nah laut yang kita lewati ini Laut Kalimantan. Jadi sekarang ini cuaca benar-benar mendung. Dari tadi saya mendengar suara gemuruh dan juga hujan. Alhamdulillah tidak begitu keras ya, dan ombak juga udah mulai goyang. Tapi ini yang membuat saya senang kalau perjalanan jauh menggunakan kapal laut. Kita bisa melihat banyak, ada beberapa kapal yang bertemu dengan kita, terus bisa melihat sunset, sunrise jika beruntung. Dan ketika juga posisi mendung, suasana laut ini masih terlihat begitu indah. Nah teman-teman, bisa dilihat posisi kapal kita sekarang. Nah ini seperti ini ya. Ini kita berada di tengah-tengah laut. Apa ini? Coba saya perkecil dulu. Nah ini kita berada masih di Kalimantan ya. Tuh, ini berada di Kalimantan. Terus sebelah kanan ini Selat Makassar. Nah ini masih berada di daerah Kalimantan Selatan, Palangkaraya. Tuh, dan ternyata di sini masih ada signal, dikarenakan kita berdekatan dengan pulau-pulau Oka-Uka, ada Sejaga, ada Sembilingan, Bengkalon. Tuh. Nah nantinya kalau kita mau ke Balikpapan di sini, coba saya udah pin ya Balikpapannya. Nah, jadi masih jauh sekali perjalanan kita. Tuh, kalau mau dilihat seperti ini. Tuh. Alhamdulillah kalau rute Kalimantan itu kita masih melewati di pinggir-pinggir pulau, sehingga signal itu kadang ada kadang enggak, tapi bersyukurlah masih bisa memberi kabar sama keluarga. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Balikpapan ini tinggal lurus ya, estimasi kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam. Itu artinya masih 12 jam lagi ya. Sorry, 12 atau 10 jam ya, kita tiba di Balikpapan. Oke teman-teman, depan saya ini ada skoci dari KM Labobar. Nah jumlahnya itu kalau nggak salah 4 ya, kiri kanan. Jadi total 8 skoci besar. Terus ada skoci kecil tuh, yang bulat-bulat seperti drum. Sayang banget kita nggak bisa ke sana, dikarenakan jalan ini hanya bisa dilewati oleh anak buah kapal. Nah sekarang jam 12:49, masih suasana hujan ya. Ini dari tadi gelap, tapi beda banget ya kalau hujan di atas kapal itu. Tuh, ini sebenarnya kencang, tapi kelihatan sekilas hanya hujan kecil gitu. Mungkin dikarenakan angin kencang juga ya, sehingga hujannya itu terhempas oleh angin. Dari tadi saya lihat banyak sekali kapal-kapal tanker yang berpas-pasan dengan kapal Labobar ini. Karena kita di wilayah perairan Kalimantan, mungkin banyak banget yang ngangkut batu bara dan juga barang-barang yang dari Pulau Jawa yang diantar ke Kalimantan. Nah seperti di depan saya nih ada kapal tanker. Nah ini kalau nggak salah dia muat barang ya, muat barang dari Surabaya atau Jakarta menuju ke Kalimantan. Karena tadi saya lihat di Google Map itu kita ini melewati Kalimantan Selatan. Nah Kalimantan Selatan bener, kayaknya ini pengangkut kontainer barang-barang yang dari Pulau Jawa yang diantarkan ke Pulau Kalimantan.
Oke, teman-teman, karena di luar hujan, jadi saya mau masuk aja ke dalam. Ini hujannya keras sebenarnya, cuman karena kan anginnya juga kencang. Tuh, jadi ya seperti inilah suasana hujan di atas kapal. Jadi saya mau masuk aja lah. Bisa kan, kita ke bawah aja dulu lah, sambil baring-baring dulu lah. Oke teman-teman, 13.20 menit masih di perairan Kalimantan ya, tapi alhamdulillah signal ada. Bisa dilihat ini posisi kita berada di Kalimantan Selatan. Nah kalau bete di kapal laut, ya ini yang kita lakukan. Untung saya pilih tempat tidur ini depan televisi. Jadi ya sambil menunggu kapal tiba, kita menonton aja dulu. Karena sekarang ini baru jam 13.21, setengah 2. Itu artinya masih lama untuk berbuka puasa. Padahal makanannya udah ada semua itu. Jadi mau puasa mau enggak, makanan pagi, makan siang, makan malam itu selalu disediakan. Sekarang jam 15 kurang 10 menit. Nah saya coba jalannya keliling-keliling di kapal laut Labobar. Ini dek 5. Sebenarnya di sini juga ada kunci-kunci. Ini suasana di dek 5 KM Labobar. Susun nih. Yang ada warung di mana ya? Kasurnya susun semua. Oke. Ayo belum. Dek 5, kasurnya susun semua. Coba kita turun di dek 4. Kalau nggak salah ada warung loh di dalam dek ini. Di dek 4 nih. Coba daripada penasaran, coba kita keliling, lihat-lihat. Dek 4, dek 3, dek 2 itu sama aja. Dek 4 nih. Mending di sini ya. Setiap dek ada colokan. Iya ya. Tuh. Lebih kerenan ini sih. Aduh ya nyampe kalpo ini. Kayaknya lebih keren ini. Setiap dek ada colokan. Nah, ini ada tokonya. Kang. Tapi tembusnya di mana? Tadi dek 4 menurut saya sih dek 4 lebih bagus ya. Dikarenakan setiap deknya itu ada colokan
inilah listrik. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi. Nah, kalau ini tempat pengisian air panas dan juga pantry. Teman-teman kalau mau makan di sini bisa ambil makan, ngantri makannya di sini. Ini pengisian air panas. Oh iya. Keren ya. Dan kemungkinan untuk deck 3, deck 2 itu untuk para ABK. Ini kita sampai deck 4 aja sih. Karena ini kapal gede, jadi biasanya nyasar kita di sini. Nah, ini nih warungnya yang saya bilang. Di ekonomi, di deck 4. Jadi punya kafe tersendiri di sini. Cuman di situ nggak boleh merokok. Tidak ada smoking room. Oh, ini yang tadi. Terus lagi. Ya sih. Jadi saya di ini deck 6. Deck 6 belakang. Oh iya benar, deck 6 belakang. Oke. Kita coba keluar melihat suasana jam 3 sore. Oke, teman-teman, saya coba jalan ke pinggir kapal sebelah sana ya, sebelah kiri. Berarti kalau dipikir-pikir perjalanan dari Surabaya ini menuju ke Kalimantan itu apa ya, lebih banyak kita melewati pulau-pulau, sehingga akses internet itu masih dapat di daerah tertentu. Jadi kecuali ya kalau dari Surabaya itu kita melewati Makassar. Nah, di situ kita akan melewati Masalembo. So pasti jaringan itu agak susah. Rempah Nusantara. Mantap. Oh, bisa. Nah, kayaknya di sini lebih adem deh dibandingkan sebelah. Nanti jam-jam 4 atau jam 5 lah kita nongkrong di sebelah kapal itu, karena nanti sambil melihat sunset terakhir di atas kapal laut. Dikarenakan kan besok siang itu kita udah tiba di Palu. Lebih adem duduk sini. Juga ya naik kapal seperti ini, karena kan yang ditunggu itu sore harinya tuh, apalagi kalau kita melihat lautan lepas langsung seperti ini. Wow, tidak terbayang ya kedalamannya itu berapa. Cuman kalau untuk Indonesia, laut terdalam itu ada di daerah ini ya, daerah apa sih, Ambon, di Pulau Banda. Jadi kalau kita naik kapal laut menuju ke Banda Neira, pasti akan melewati Laut Banda. Itu laut terdalam yang ada di Indonesia.
Oke teman-teman, jam 16:36, setengah 5 ya waktu Indonesia Tengah. Nah, saya masih berada di atas kapal laut Labobar sambil menunggu detik-detik sunset yang berada di laut Kalimantan. Ini pasti keren banget ya, karena dari sini posisinya kita ambil dari pinggir ya. Dan saat ini juga saya akan coba untuk ambil time lapse. Diperkirakan kurang lebih jam 5:30 ya, atau setengah 6 di atas laut. Kita lihat apakah nanti ada golden sunrise atau tidak. Sudah pasti kalau orang-orang yang naik kapal akan kangen dengan suasana seperti ini. Oke teman-teman, 17:41 waktu di atas kapal Labobar. Saatnya kita melihat sunset. Iya. Wih. Kalau dilihat ini mataharinya agak tertutup sama awan ya, kemungkinan mendung. Tapi nggak apa-apa sih, semoga terbuka lebar sehingga bisa melihat pemandangan sunset yang keren ini sambil kita ngabuburit di atas kapal laut. Nah, di sini udah banyak yang nongkrong ya di pinggiran kapal sambil menikmati sunset yang indah ini. Kita tunggu aja. Perjalanan yang cukup menyenangkan, apalagi ketika senja datang, kita benar-benar disuguhi pemandangan sunset yang sangat indah yang seperti ini. Dan kemungkinan kapal Labobar ini beberapa jam lagi akan sandar di pelabuhan Semayam Balikpapan. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanannya kembali menuju pelabuhan tujuan saya, yaitu pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah. Mungkin video ini saya akhiri dulu sampai di sini, dikarenakan saya juga harus berbuka puasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya.